Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Ramadhani. Kali ini saya bersama teman-teman saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Yaitu yang pertama, Orde Lama, Orde Baru, Transisi, Reformasi, dan Pandemi. Berikut penjelasan dari kami, mohon disimak secara seksama.
dalam sejarah perjuangan nasional kita satu tempat yang unik. Sekarang, bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau. Tetapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Ya, heran alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu ini kita rasakan seperti satu tumpangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh jangan mengeluh. Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini segar dan berjalanlah terus. Saudara-saudara, sekali lagi segala tenaga dan segala modal yang terkecimpungkan akan kita ajak akan kita ikut serta dalam pembangunan Indonesia. Dan tenaga dan modal dan hati yang sudah menetap di Indonesia dan yang menyetujui bagi salah satu pembangunan yang program kabinet kerja akan mendapat tempat dan keberuntungan yang wajar dalam usaha sebagai tanggung jawab. Kembali lagi bersama saya Superman Riyadi. Saya di sini akan menjelaskan perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama adanya masa kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Masa kemerdekaan ini berlangsung selama 5 tahun. Keadaan ekonomi pada saat awal kemerdekaan sangat tidak mengembirakan. Hal itu terjadi karena adanya kerusakan bangunan fisik maupun non-fisik, dan adanya inflasi yang disebabkan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang. Namun, karena adanya blokade dari Belanda dengan menutup perdagangan luar negeri yang mengakibatkan kekosongan kas negara. Akibatnya, negara berada dalam kondisi krisis keuangan, dan kondisi itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada saat itu. Dalam menghadapi krisis, pemerintah menempuh beberapa kebijakan. Yang pertama adanya pinjaman nasional, pemenuhan kebutuhan rakyat, melakukan konferensi ekonomi, dan pembentukan BNI pada 5 Juli 1946. Dan masa kedua adalah masa demokrasi liberal. Ini berlangsung selama 7 tahun. Dalam masa demokrasi liberal, sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki legalitas mutlak. Dalam hal ini, yang kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dan yang terakhir, masa demokrasi terpimpin. Ini berlangsung lebih lama daripada masa-masa sebelumnya, yaitu sekitar 8 tahun. Masa ini adalah masa di mana demokrasi terpimpin benar-benar terjadi. Setelah muncul Dekret Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjadi sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari sistem ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi yang akhirnya cenderung berjalan melalui sistem etatisme. Di mana dalam sistem ini, negara dan aparatur negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara, di mana sistem ini tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik. Justru sebaliknya berdampak buruk dengan adanya devaluasi atau penurunan nilai uang yang tujuannya guna membendung inflasi yang tetap tinggi. Selanjutnya saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru. Lahirnya era Orde Baru dilatar belakangi oleh runtuhnya Orde Lama, tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Pak Soekarno yang digantikan oleh Pak Soeharto. Salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno memberikan
mandal kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui surat perintah pada tanggal 11 Maret atau Super Smart. Pada masa Orde Baru ditandai dengan terjadinya pemberontakan G30S PKI pada tanggal 30 September 1965. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1966, Letjen Soeharto menerima Super Smart dari Presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan. Kemudian pada tanggal 12 Maret 1966, dengan memegang Super Smart, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. Selanjutnya, pada tanggal 7 Maret 1967, melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu. Terakhir, pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era Orde Baru. Peristiwa-peristiwa lahirnya Orde Baru yang pertama yaitu aksi-aksi mahasiswa pada tanggal 6 Oktober 1965. Yang kedua, Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan oleh Pak Soeharto pada tanggal 24 Februari 1966. Yang ketiga yaitu surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 yang isinya Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Yaitu penyerahan kekuasaan pada tanggal 20 Februari pada tahun 1967, Presiden menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada pengemban Super Smart Jenderal Soeharto pada Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Istana Negara dengan disaksikan oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri. Pada masa reformasi, perjalanan panjang sejarah Orde Baru Indonesia dapat melaksanakan pembangunan sehingga mendapat kepercayaan dalam dan luar negeri. Mengalami perjalanannya pada dasawarsa 60-an, rakyat sangat menderita pelan-pelan keberhasilan pembangunan melalui tahapan dalam pembangunan 5 tahun atau pelita. Sedikit demi sedikit kemiskinan rakyat dapat ditentaskan. YB Umamun Wijaya, Megawati
Kejutan besar datang tiba-tiba dari Ketua DPR Harmoko yang menggelar konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi. Orang dekat Soeharto ini meminta Soeharto mundur. Gelombang unjuk rasa mahasiswa semakin masif. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Mereka menuntut Soeharto mundur hingga menginap beberapa hari ke depan. Kerusuhan hingga penjarahan massal beraroma sara terjadi di sejumlah titik di ibu kota, mulai dari 13 hingga 15 Mei 1998. Bahkan pemerkosaan warga keturunan Tionghoa menyelimuti kerusuhan di ibu kota. Tepat pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta gugur setelah ditembak aparat keamanan saat berunjuk rasa di depan kampusnya di Grogol, Jakarta Barat. Para mahasiswa ditembak aparat keamanan setelah terlibat bentrok saat menggelar unjuk rasa menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Gerakan mahasiswa menuntut adanya reformasi hingga membuat rezim Soeharto tumbang menjadi tonggak sejarah Indonesia. Era reformasi telah berjalan 20 tahun. Presiden Indonesia di zaman reformasi juga sudah silih berganti. Semoga perjuangan reformasi tetap diingat pemerintah saat ini. Tim News melaporkan. Kembali lagi dengan saya Isa Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa perekonomian Indonesia pada masa sekarang. Nah, atau pada masa jabatan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, Bapak Joko Widodo merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, terus pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, pada grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Bapak Joko Widodo lebih berada di bawah pertumbuhan pada masa SBY. Nah, pada tahun 2015, perekonomian Indonesia lebih terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, defisit semakin melebar karena impor kita cenderung naik atau ekspor kita itu cenderung turun. Nah, di era Bapak Joko Widodo juga perekonomian Indonesia tak terlihat jelas. Rencana pembangunan jangka menengah nasional atau yang disebut dengan RPJMN seolah hanya sebagai dokumen tanpa pengawasan dalam implementasinya. Nah, pada tahun 2016 itu ekonomi Indonesia mulai mendongkrak tumbuh 5,03%. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17%. Nah, berdasarkan asumsi makro dalam APBN 2018, pemerintahan memprediksi pertumbuhan ekonomi berdasar pada tahun 2018 secara keseluruhan mencapai 5